حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita telah membahas tentang sifat rukuk. Kemudian bahasan berikutnya kata penulis rahimahullah, wujubut tuma'ninati fi rukuk, wajibnya tuma'ninah di dalam rukuk. Wajibnya tuma'ninah di dalam rukuk. Tuma'ninah artinya tenang. Ya. Dan tuma'ninah ini bukan hanya di dalam rukuk saja, tetapi juga di dalam gerakan-gerakan yang lain di dalam salat. Nah, di sini penulis rahimahullah menyebutkan wujub tuma'ninah fi rukuk, wajibnya tuma'ninah di dalam rukuk. Nah, tuma'ninah ini adalah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Nah, merupakan rukun dari rukun-rukun salat, artinya tidak syah salat seseorang apabila dia tidak tuma'ninah di dalam rukuknya. Kemudian beliau rahimahullah membawakan di sini beberapa riwayat. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tuma'ninah di dalam rukuknya. Beliau tuma'ninah di dalam rukuknya. Nah, ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengerjakan salat, maka beliau tuma'ninah di dalam rukuk. Dan ini berlaku untuk seluruh salat. Nah, berlaku untuk seluruh salat, wajib maupun sunnah. Nah, selaku imam ataupun selaku makmum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amara bihi al-musi'a salatahu kama salafa awal al-fasli as-sabiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada al-musi' salatuhu kama salafa di awal al-fasl, kepada orang yang tidak benar salatnya, sebagaimana yang telah berlalu di dalam fasal yang sebelumnya. Nah, kemudian wakana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimur rukuk was sujud, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la arakum min ba'di dhahri, inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Kata beliau rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Maka demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku
betul-betul melihat kalian. Min ba'di dhahri, dari belakang punggungku. Idza ma raka'tum, apabila kalian rukuk, wa idza ma sajadtum, dan apabila kalian sujud. Iya. Ma di sini idza ma raka'tum, wa idza ma sajadtum. Ma di situ adalah ma zaidah. Ya, ma tambahan. Ini tidak diartikan. Nah, ya taliban faidah, ma ba'da idza zaidah. Wahai talib, ambillah suatu faidah, ma ba'da idza zaidah. Bahwasanya ma yang terletak setelah idza, maka itu adalah ma zaidah, ma tambahan. Nah, baik. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud. Ya, kemudian beliau bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, inni la arakum min ba'di dhahri, sesungguhnya aku betul-betul melihat kalian dari belakang punggungku. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum, apabila kalian rukuk dan apabila kalian sujud. Di sini menunjukkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian para ulama mengatakan itu termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau bisa melihat orang yang berada di belakang beliau. Nah, beliau bisa melihat orang yang berada di belakang beliau. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dari belakang punggung beliau. Nah, ini bersifat umum. Bersifat umum di dalam salat, demikian pula di luar salat. Dan tadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan oleh Allah melihat orang yang ada di belakang punggung beliau itu hanya di dalam salat. Nah, ada hadis yang menceritakan tentang salat. Nah, dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dari belakang punggung beliau, ini berlaku di dalam salat. Nah, berlaku di dalam salat. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, kata penulis rahimahullah, wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanfiru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang la yutimmu ruku'ahu, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wa yanfiru fi sujudihi, dan dia mematuk di dalam sujudnya, wa huwa yusalli, dan dia sedang mengerjakan salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi." Kalau seandainya orang ini mati di atas keadaan yang ini, di atas keadaannya ini, sujud ya tanpa tumakninah, ya tidak menyempurnakan rukuknya. Maka kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, kata Nabi, mata ala ghairi millati Muhammadin, maka dia mati di atas selain agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah. Ya. Yanqiru salatahu kama yanqiru al-murabu ad-dam. Nah, dia mematuk ya di dalam salatnya sebagaimana burung gagak mematuk makanannya. Nah, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudihi, ya mathalul ja'i' alladzi ya'kulu at-tamrata wa at-tamratain la yughniyani 'anhu syai'a. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk di dalam sujudnya, ini tidak tumakninah, maka perumpamaannya adalah seperti orang yang lapar, alladzi ya'kulu tamra, yang memakan satu biji kurma,
wa tamratain atau 2 biji kurma la yughniyani anhu syai'an. Nah, sama sekali hal tersebut tidaklah mencukupinya. Nah, dia lapar, ya, kemudian dia makan hanya 1 atau 2 biji kurma saja, tidak cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, maka demikian perumpamaan orang yang salat yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, maka seperti itu, ya, tidak sempurna salatnya. Nah, tidak ada artinya itu, ya, salatnya. Bagaimana orang yang, ya, lapar hanya makan 1 atau 2 biji kurma, tidak ada artinya, ya, tidak cukup baginya. Nah, tidak mencukupi ya, untuk menghilangkan rasa laparnya. Baik. Kemudian waqala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku. Nah, siapa maksudnya kekasihku? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahani khalili, kekasihku, nah, melarang aku an anqira fi salati akrati, ya, kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah melarang aku mematuk di dalam salatku sebagaimana ayam mematuk, ya, wa la altafita iltifatat ta'lam, dan, ya, melarang aku berpaling seperti berpalingnya ta'lab, ya, Musa, ya, wa an aqiya kai'a'il al-kirdi, dan melarang aku untuk duduk, ya, seperti duduknya kera, ya, duduknya kera. Baik. Syahid dalam hadis ini adalah perkara yang pertama, ya, yang dilarang oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an anqira fi salati naqti. Ya, Nabi SAW melarang aku untuk mematuk di dalam salatku seperti, ya, ayam mematuk. Artinya apa? Artinya dia tidak tumakninah dalam salatnya, tidak tenang dia di dalam melakukan rukuk dan sujudnya, ya, belum lagi sempurna, dia sudah angkat, ya, seperti ayam mematuk makanan. Nah, seperti ayam mematuk makanan, ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi, manusia yang paling jelek, ya, dalam mencuri, ya, adalah orang yang mencuri dari salatnya. Nah, ya, atau diartikan lain wa aswa'an nasi syariqatan, ya. Nah, pencuri yang paling jelek, ya, adalah orang yang mencuri dari salatnya. Nah, qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min salatihi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu mencuri dari salatnya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatubu ruku'aha wa sujudaha, ya, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka Nabi katakan ini adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Nah, dia curi apa? Dia curi tumakninah, ya. Padahal tumakninah itu bagian dari salat, rukun dari salat. Kemudian dia hilangkan tumakninah tersebut, tidak sempurna dia rukuk dan sujud. Nah, ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang mencuri dari salat, mencuri tumakninah. Nah, sehingga dia tidak tumakninah dalam rukuk dan dalam sujud. Ini mencuri yang paling jelek, ya. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa kana yusalli falamaha bi akhiri ainihi ila rajulin la yaqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujudi, falamma sarafa qala ya ma'syaral muslimin innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Wa kana yusalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat
Falamaha bi mu'akhiri 'ainihi, maka beliau melihat dengan ujung mata beliau ila rajulin, kepada seorang lelaki la yuqimu sulbahu fi ruku', dia tidak meluruskan punggungnya fi ruku', di dalam ruku' was sujud, di dalam sujud. Falamman sarafa qala, maka tatkala beliau selesai dari salat, qala, beliau bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqima sulbahu min ar-ruku' fi ar-ruku'i was sujud. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya di dalam rukuk dan di dalam sujud. Tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan dalam sujud. Wa qala fi haditsin akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah syah salatnya seseorang hatta yuqima zahrahu, sampai dia meluruskan punggungnya fi ruku'i was sujud, di dalam ruku' dan di dalam sujud. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, dan di atas riwayat tersebut beliau menyebutkan judul bab, yaitu wujub tuma'nina fi ruku', wajibnya tuma'nina di dalam ruku'. Artinya tuma'nina itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, dia termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Berdasarkan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, maka tidak syah salatnya seseorang yang tidak tuma'nina dalam rukuknya. Demikian pula dalam sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seperti ayam yang mematuk atau burung gagak mematuk makanan. Maka namanya mematuk, burung mematuk makanan atau ayam, maka itu tentunya tanpa tuma'nina. Jadi mematuk makanan dengan cepat. Nah, dengan cepat. Kemudian disebutkan dalam riwayat juga yang telah kita dengarkan tadi, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan ruku', untuk menyempurnakan ruku', dan meluruskan punggung ketika ruku', dan demikian pula ketika sujud. Maka itu yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Maka orang yang ruku', belum lagi lurus punggungnya, dia sudah angkat lagi, itu namanya tidak tuma'nina. Nah, tidak tuma'nina di dalam rukuknya. Demikian pula ketika sujud. Baik. Kemudian ukuran tuma'nina itu bagaimana? Nah, tidak ada ukuran pasti tentang tuma'nina tersebut. Tidak ada ukuran pasti tentang tuma'nina tersebut. Akan tetapi dari riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah bahwa tuma'nina itu artinya seseorang melakukan gerakan di dalam salatnya, dan sekarang berkaitan dengan rukuk, dilakukan secara sempurna rukuk tersebut. Bagaimana rukuk yang sempurna? Kaifiat rukuk telah berlalu dalam pembahasan yang sebelumnya. Nah, bagaimana posisi tangannya, di mana diletakkan tangannya, bagaimana posisi punggungnya, maka itu kaifiat rukuk yang telah diajarkan oleh Nabi. Maka tuma'nina itu adalah seseorang melakukan rukuk itu secara sempurna. Nah, sehingga setiap persendian kembali kepada posisinya. Kembali kepada posisinya. Artinya dia sempurna dalam melakukan hal tersebut, di dalam melakukan rukuk sebagaimana dalam kaifiat yang telah berlalu. Kemudian, dia ketika rukuk tersebut membaca zikir yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika rukuk tersebut. Jadi itu ukuran rukuk. Kapan seseorang itu sudah sempurna di dalam melakukan rukuk tersebut, tenang dan setiap persendian kembali pada posisinya, maka itu diinginkan dengan tuma'nina. Nah, jadi tidak ada ukuran waktu harus misalnya 1 menit atau 2 menit misalnya, tidak. Nah, yang penting setiap persendian kembali pada posisinya,
tenang dia dalam melakukan rukuk tersebut, sempurna dia melakukan rukuk itu, ya, dan dia sempat untuk membaca zikir ketika rukuk tersebut minimal 1 kali, ya, maka itulah yang dikatakan dengan tumak-ninah. Jelas ya? Nah, dan beliau mengatakan atimmu, ya, rukuk, sujud, sempurnakan rukuk dan sujud. Ya, dalam hadis yang lain tadi kita dengarkan, ya, tidak sempurna salatnya seseorang yang tidak meluruskan punggungnya. Ya, ini artinya, nah, tidak diluruskan punggungnya, ya, ketika rukuk menunjukkan dia belum sempurna melakukan gerakan rukuk itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik.